Ya Tuhan, dan biarlah kami tetap tinggal di dalam, hingga kami boleh berbuah seturut dengan kehendak-Mu. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang kepadamu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan hikmat, memberikan pengertian, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Ini mulai Desember, cuaca mulai dingin. Kalau 2 bulan yang lalu kita mengeluh kepanasan, bulan-bulan ini kita mulai ada yang mengeluh kedinginan, sehingga banyak suara-suara yang berubah, termasuk suara saya. Ada yang agak batuk sini. Saya izin ya agak jauh, jadi boleh buka masker karena suara nggak bisa kencang juga. Udah sembuh sebenarnya, cuma masih seperti ada sesuatu yang mengganjal. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya rindu kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Yang pagi hari ini saya kasih tema tunggu ya, kita tunggu temanya. Ternyata temanya tunggu temanya. Tunggu itu ada yang bilang hal yang paling menyenangkan, iya ya? Iya? Tidak, ada orang yang bilang menunggu itu hal yang paling membosankan. Tergantung dong, tergantungnya ditunggu. Iya kan? Anak saya waktu hari guru kemarin di sekolah udah dijanjikan sama gurunya, mereka akan ada acara painting, akan ada acara temanya color. Jadi ruang kelas sudah dilapisi kertas-kertas, mereka bebas bikin warnanya. Karena sambil menunggu itu seperti biasa dia susah tidur. Tutup mata dikit, buka mata udah besok belum. Karena dia menunggu sesuatu yang excited menurut dia, sangat menyenangkan. Hampir-hampir nggak bisa tidur, akhirnya makin lama. Kalau kebangun kan, kalau nggak tidur-tidur makin lama terasa waktu itu kan. Siapa lagi yang pernah merasa waktu menunggu itu waktunya lama sekali? Apalagi menunggu jawaban dari seseorang misalnya kan. Ini kok lama sekali, bentar-bentar cek notifikasi. Ada. Tiba-tiba ada dosen kirim tugas, dikira jawaban dari si dia kan, padahal udah excited menunggu. Kadang tergantung apa yang ditunggu. Ada yang ya udah lewat begitu aja, nunggu apa sih, toh hari ini akan berlalu seperti hari-hari yang lalu. Kita nunggu Natal berapa lama? 365 hari nunggu Natal, tapi 366 hari kemudian udah lewat lagi. Ada yang merasa seperti itu. Jadi menunggu, tergantung orangnya ini apa yang ditunggu, siapa yang menunggu. Minggu ini kita masuk minggu Advent kedua ya, jalan ketiga. Advent itu artinya penantian, menunggu juga itu. Menunggu Advent, menunggu penantian akan kelahiran Juru Selamat. Kita masuk dalam kalender gereja minggu-minggu penantian. Penantian kita menanti kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dalam proses menunggu ini kita baca sama-sama apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menunggu di 2000 lebih tahun yang lalu. Next, kita baca sama-sama Maleakhi pasal 4. Bisa dibaca ya. Maleakhi pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya membaca ayatnya yang ganjil, dan saya minta Bapak Ibu Saudara semua membaca ayat yang genap. Kita membacanya secara bersahutan. Maleakhi pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan SWT, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku,
Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjirat-jirat seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ternyata sudah terjawab menunggu dalam tema ini apa yang ditunggu. Itu tema perikop ini, hari Tuhan. Hari Tuhan yang besar itu, hari Tuhan yang dahsyat itu yang ditunggu. Kok bisa mereka menunggu? Ini Maleakhi pasal terakhir. Maleakhi itu ayat yang kitab Perjanjian Lama yang terakhir. Dan kita membaca bagian akhirnya. Jadi akhir dari akhir. Tetapi sebelum awal Perjanjian Baru. Jadi menurut tradisi Maleakhi ini adalah surat yang terakhir ditulis. Dan setelah itu tidak ada firman Tuhan yang ditulis, yang didokumentasikan kurang lebih 400 tahun kemudian sampai kelahiran Tuhan Yesus. Next. Jadi ini kondisi akhir Perjanjian Lama. Orang Israel hidup dalam kecemasan. Mereka sudah balik dari pembuangan, tetapi kondisi kotanya jauh dibandingkan kondisi sebelum pembuangan waktu dipimpin oleh raja-raja hebat. Mereka punya tentara yang hebat, mereka punya tembok yang kokoh dulu sebelum pembuangan. Ketika mereka pulang dari pembuangan, temboknya ya ala kadarnya, rumah-rumahnya ala kadarnya, bahkan rumah Tuhan juga itu tidak sebagus rumah warga. Makanya kalau kita baca Maleakhi 3 ayat 10 itu tentang persembahan persepuluhan ditekankan lagi karena apa? Rumah Tuhan kok terbengkalai. Itu kondisinya, konteksnya yang ada pada waktu itu. Orang Israel hidup dalam kecemasan. Bisa saja kalau dulu mereka pernah porak-poranda dihajar oleh bangsa lain, kayaknya tidak menutup kemungkinan selanjutnya akan ada bangsa lain lagi yang akan menyerang kami. Cemas mereka. Karena waktu selama kurang lebih 400 tahun itu terjadi beberapa pergantian kekuasaan dunia di sekitarnya pada waktu itu. Dari orang Persia, orang Babel dikalahkan oleh orang Persia, kemudian dikalahkan oleh orang Yunani, Yunani berkuasa, Yunani dikalahkan Romawi. Carut marut itu yang terjadi sepanjang orang bilang masa penantian yang 400 tahun, di mana tidak ada Alkitab firman Tuhan yang didokumentasikan secara tertulis pada waktu itu. Hidup dalam impian. Orang Israel juga hidup dalam impian karena ada janji-janji. Janji Nabi Yesaya, janji nabi-nabi Mika, janji nabi-nabi yang lain, bahkan bahwa ada pemulihan. Mereka hidup dalam janji, menanti impian. Impian mereka punya impian, kami akan dipulihkan, kami akan mendapatkan tanah yang subur lagi. Tetapi kondisi sangat bertentangan. Mereka tidak seolah-olah ya tidak dianggap oleh bangsa-bangsa besar yang ada di sekitarnya. Mereka hidup dalam ketidakpastian. Ada yang hidup dalam ketidakpastian ini? Hidup dalam ketidakpastian. Kapan pemulihan itu akan terjadi? Kapan janji itu akan tergenapi? Atau yang datang bukan kebaikan tetapi keburukan yang lebih buruk dari pembuangan dulu. Hidup dalam ketidakpastian. Hidup dalam kekurangan. Sekali lagi bahwa kondisi orang Israel pada waktu itu menanti janji, kondisinya tidak jauh lebih buruk daripada sebelum di masa kejayaan mereka zaman Salomo dan raja-raja yang ada pada waktu itu. Mereka hidup dalam kesusahan. Mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Mereka harus kasih upeti kepada bangsa-bangsa lain.
Sehingga kalau kita melihat kemudian di zaman raja-raja Herodes itu raja orang Yahudi, tapi dia diangkat oleh orang lain, oleh raja lain yang angkat dia, cuma sekedar menghargai orang Yahudi yang ada di situ supaya tidak terpecah belah. Itu yang terjadi, mereka hidup dalam ketidakpastian, mereka hidup dalam kekurangan. Beda dengan kita saat ini ya, hidup dalam kelimpahan. Amin. Amin. Walaupun pandang jauh ke depan, samar-samar tapi nampak. Amin. Next, mereka menunggu janji. Kalau kita baca di pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi, ada beberapa respon orang terhadap hari Tuhan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu. Di ayat pertama ada yang meresponnya dengan dosa. Ya udah, melakukan dosa aja udah nggak peduli. Tuh sepertinya Tuhan sudah membiarkan kita. Tuhan nggak peduli lagi, ya udahlah, buatlah apa yang kau pandang baik. Kalau baik berdosa ya silakan berdosa. Kalau baik itu tidak berdosa silakan. Orang hidup menurut jalannya masing-masing. Orang pada waktu itu yang tadi mulai kehilangan harapan, mulai hidup dalam keputusasaan, mulai ya lakukanlah apa mau. Itu salah satu respon yang dilakukan oleh orang yang menuntut hari Tuhan. Toh hari Tuhan itu akan dahsyat. Mereka tahu. Tetapi ya udahlah, kita udah berdosa, ya udah mati sekalian, putus asa, pasrah. Tetapi kemudian ada orang-orang yang hidup dalam ketaatan, ada yang tetap menjaga hidupnya untuk tetap taat. Dan di situ ada janji firman Tuhan bahwa orang-orang yang taat ini akan menginjak-injak orang-orang yang fasik tadi, yang tidak peduli itu. Berarti masih ada orang-orang yang taat. Tidak semuanya tidak taat pada waktu itu. Dan kemudian bagian yang ketiga, respon orang-orang yang menanti Tuhan itu ayat 4, dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka tetap berpegang teguh kepada Tauratnya Tuhan. Kalau kita baca tadi, luar biasa, ada 3 respon manusia, 3 respon orang Israel terhadap janji Tuhan tentang hari Tuhan yang dahsyat ini. Ada yang masa bodoh, nggak peduli, ya udahlah, nggak peduli. Banyak orang tidak peduli. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah masih relevan? Masih banyak orang yang tidak peduli. Berdosa aja. Bukan tidak percaya Tuhan, mereka percaya Tuhan itu ada, tetapi ada juga yang percaya Tuhan itu udah biarkan manusia, ya udah. Mereka bisa kok, saya nggak bisa. Orang mulai masa bodoh, tidak peduli, respon. Ternyata masih relevan kalau kita tarik ke dunia modern saat ini. Itu di masa-masa penantian Sang Mesias. Apa yang terjadi sehingga ketika terus sampai Yesus lahir pun terbukti mereka nggak peduli. Raja sudah lahir yang jauh dari negeri timur, yakin betul bahwa itu raja. Ya orang Israel banyak yang masa bodoh, nggak peduli, hidup kami sudah seperti ini. Tetapi masih ada orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Begitu juga dengan saat ini ketika kita menantikan Mesias. Kita saat ini memang hidup dalam penantian. Ada yang bilang hidup itu adalah kesempatan. Nah, tetapi kalau dipikir-pikir ternyata hidup itu lebih banyak di penantian, di menunggu. Coba kita di sini siapa yang tidak menunggu sesuatu? Entah nunggu Bapak ini selesai, entah nunggu tanggal 16 nanti, entah nunggu bulan Desember 25 Desember nanti. Kita semua menunggu. Bahkan ada orang yang terlalu sibuk menunggu sampai sudah lewat yang dia tunggu, dia udah lupa. Udah lewat yang dia tunggu. Saking ngototnya, sibuknya menunggu, udah lewat yang ditunggu. Natal ditunggu setahun cuma lewat dalam sehari kan? Udah pas sakit gigi, bayangkan kalau orang sakit gigi hari Natal. Setahun dia nunggu, sehari dia tempat tidur, pas sadar udah lewat Natal kan? Hidup dalam penantian, jadi hidup jadi penantian. Selain nunggu Natal siapa? Ada yang nunggu liburan, ada yang nunggu nilai keluar, ada yang nunggu susulan, ada yang nunggu mau PPL, menunggu semua. Jadi bagaimana respon terhadap menunggu tersebut? Mau hidup dalam dosa? Ya udah, suka-sukanya kita, apa yang kita pandang baik kita buat, atau mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Itu
itu pilihan yang diberikan kepada orang yang menunggu, sehingga kita benar-benar menunggu yang benar, bukan menunggu dalam ketidakpastian, karena firman Tuhan itu pasti. Amin. Janji pemulihan itu pasti, makanya mereka menunggu. Tetapi banyak yang cuek. Ada mungkin yang ngaku-ngaku peduli, tapi di mulut saja ngaku. Ini mereka menunggu janji. Next, hasil penantian itu pasti. Ada teladan hamba Tuhan di sana. Mungkin kita tidak akan, orang Israel tidak akan fokus, tidak akan terlalu mengerti apa yang mereka tunggu tentang hari Tuhan itu. Tetapi Tuhan berjanji akan ada Elia, akan kuutus Elia. Dan itu benar, Elia itu menunjukkan jalan. Ini loh jalannya, ini loh teladannya, ini loh yang harus dilakukan. Jadi ada panutan yang Tuhan berikan, ada patokan, tidak hanya menanti dalam kesepian, dalam kegelapan yang tidak ada arahnya. Tuhan memberi patokan, Tuhan memberi figur. Ini dia akan menunjukkan jalan, membuka jalan. Kalau kita baca selanjutnya itu melambangkan, Yohanes melambangkan si Elia yang diutus oleh Tuhan membuka jalan bagi Yerusalem. Ada hamba Tuhan. Mungkin kita bisa menarik diri, jangan-jangan kita bukan hanya jemaat biasa, jangan-jangan kita Elia yang Tuhan utus untuk menunjukkan jalan keselamatan bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kita pikir, saya tidak bisa melihat Elia, Yohanes Pembaptis sudah tidak ada lagi. Jangan-jangan kita Elia yang bukan Elia ya, Elia yang ini si Elia beneran. Jangan-jangan kita Elia, artinya utusan yang menunjukkan, mendeklarasikan, woi Mesias sudah lahir. Jangan-jangan kita. Cuma kita nggak sadar, kita terlalu sibuk menunggu Elia datang menunjukkan saya jalan. Tetapi ternyata kita yang ditunjuk Tuhan berperan menjadi Elia, buka jalan bagi juru selamat. Amin. Itu yang perlu kita sadari. Ada peran kita. Kita bukan hanya sekedar menunggu, tetapi ketika kita sudah dicerahkan, jangan-jangan kita punya peran yang lebih untuk menunjukkan jalan kebenaran tersebut. Dan hasil penantian yang kedua itu adalah ternyata masih pilihan juga, pemulihan atau kehancuran. Di masa penantian tersebut, Tuhan berfirman, ayat yang paling terakhir di perjanjian lama, ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ada pemulihan rekonsiliasi terjadi. Mungkin pada waktu itu orang udah hidup sangat cuek, bapak nggak peduli sama anaknya, anak nggak peduli sama bapaknya. Itu tidak ada yang lebih menyedihkan. Mungkin kalau kita berantem dengan keluarga lain, dengan orang lain, dengan bangsa lain, mungkin kita akan bersatu sama-sama. It's okay, kita berjuang sama-sama. Tetapi kalau berantem keluarga, bapak sama anak, susah. Dan itu menyedihkan hati. Bukan hanya hati manusia, hati Tuhan juga. Terjadi percekcokan bapak dan anak. Sehingga Tuhan berjanji, bapak dan anak bagi orang Israel itu harus dipulihkan hubungannya. Kalau tidak, apa yang terjadi? Aku akan memukul bumi hingga musnah. Artinya itu, hai bapak-bapak, hai anak-anak yang berselisih. Ini bukan hanya menggambarkan manusia dengan manusia, tetapi Tuhan mau menggambarkan, ini loh, aku bapakmu, kamu anak-anakku. Yuk kita rekonsiliasi, yuk kita berbaikan, yuk kita berjalan satu arah lagi. Kalau tidak, aku akan memukul bumi hingga musnah. Pemulihan itu harus terjadi, kalau tidak bumi hancur. Banyak sekarang kita lihat ketika terjadi percekcokan sana sini, mungkin semuanya merasa paling benar, menganggap diri paling benar. Kalau paling benar kan harusnya akhirnya adalah kebaikan. Tetapi ketika yang merasa benar dan yang merasa benar berseteru, yang terjadi akhirnya kehancuran. Dan terjadi apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang merasa benar dan yang merasa benar, paling benar itu kalau benturan, berarti ada yang nggak benar. Hasilnya pasti hancur, hasilnya pasti tidak baik. Maka Tuhan kalau bisa dikatakan ultimatum, ayo pulihkan hubunganmu.
relasi-relasi yang kurang baik yuk dipulihkan. Itu kuncinya supaya kita menyambut hari Tuhan itu dengan baik. Kita menyambut Immanuel itu dengan baik. Hari Tuhan ini kan sebenarnya harinya Tuhan Yesus. Menyambut Kristus dengan baik yuk. Jangan hanya karena mempersiapkan menyambut Kristus kita gontok-gontokan. Aduh, itu kan di luar konteks jadinya. Misalnya ada panitia Natal contohnya kan, kita gontok-gontokan padahal kita mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus, mempersiapkan Raja Damai yang datang. Banyak itu kepanitiaan di mana-mana itu ujung-ujungnya berantem, padahal kita lagi menyiapkan momen damai yang akan datang. Jadi ini yang harus kita bawa ke dunia. Damai Tuhan Yesus itu masa penantiannya kita itu haruslah benar-benar mendatangkan damai. Kalau tidak ya udah hancur dunia itu. Itu firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari di masa-masa penantian ini. Yuk kita koreksi diri. Adakah hal-hal yang mungkin perlu diluruskan dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan kakak adik kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita? Kita koreksi lagi, kita luruskan lagi. Yuk sama-sama, karena ternyata syarat damai itu ya harus ada perdamaian antara sesama manusia. Sehingga Tuhan bilang damai sejahtera ada di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Di antara orang-orang surga udah damai-damai aja. Bumi yang perlu didamaikan. Ayo, jadi udah ada damai. Artinya mari kita bisa kok bawa damai mulai dari diri kita sendiri. Amin firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau mengajarkan kami hal yang sederhana dalam penantian akan kelahiran-Mu ya Juru Selamat. Dalam penantian akan hari-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap hidup dalam ketaatan, kami hidup dalam perdamaian satu sama lain, sehingga kami boleh menunjukkan bahwa Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Tuntun terus hidup kami ya Tuhan, agar berjalan selaras dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.